Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur teh hangat. Yang jawab salam belum semangat ya. Lelah ya barangkali bapak-bapak jamaah sekalian. Manusiawi ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terdengar suaranya, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid As-Somad Dr. Kiai Haji Marjuki Al-Jawi MA. Yang saya hormati para pengurus masjid, Mas Yusron, Mas Dwi, serta kedua imam besar kita, ya, Mas Lutfi dan juga Mas, lupa ya, Mas Mansur ya, ini jarang ketemu begini nih, serta jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti jejak sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti jejaknya dengan cara melakukan thalabul ilmi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah, ya, Jumat terakhir di bulan Dzulhijjah, dan sekaligus Jumat pertama di bulan Muharram, ya. Jadi sekarang jamaah sekalian sudah masuk tanggal 1 Muharram. Kenapa? Karena bulan Islam yang disebut dengan bulan yang mengikuti garis peredaran bulan, ya, bulan Qamariyah, sekarang tanggal 1 dan sudah memasuki 1 Muharram. 1 Muharram ini jamaah sekalian, tentu kita semuanya teringat. Teringat pada apa? Bukan teringat pada istri ya, bukan teringat pada suami, tetapi teringat pada sebuah sejarah. Sejarah tentang apa? Sejarah tentang lahirnya tahun Hijriah. Tentang lahirnya tahun Hijriah. Ya. Kalau kita runut ke belakang, para ahli sejarah menjelaskan munculnya tahun baru Hijriah itu
ternyata jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Karena Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Ya. Tahun 632 Masehi. Nah, 6 tahun kemudian, tahun 638 Masehi, muncullah ada kesepakatan tahun Hijriah. Tahun 638 itu tentu adalah tahun di mana para sahabat mengemban amanah sebagai khalifah. Ya. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq itu mengemban amanah sebagai khalifah dari tahun 632 Masehi sampai dengan tahun 634 Masehi, hanya 2 tahun. Ya. Jadi Abu Bakar hanya mengemban amanah selama 2 tahun. Nah, 634 Masehi ya, sampai dengan 644 Masehi itu periodenya Khalifah Umar bin Khattab. Ya. 634 sampai 644. Jadi selama 10 tahun. Selama 10 tahun Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Ya. Nah, pada tahun 638 Masehi ya, itu ada sebuah sejarah di mana ada seorang gubernur Irak pada waktu itu yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari ya, sering menerima surat-surat ya, mungkin kalau sekarang sering menerima surat-surat dari presiden ya. Sering menerima surat-surat dari presiden ditujukan kepada para gubernur. Tapi sayangnya jamaah sekalian, surat-surat yang ditulis oleh khalifah itu ternyata tidak ada tahunnya. Ya, tidak ada tahunnya. Kalau tidak ada tahunnya, khawatir kalau ada instruksi, ada perintah, ada pengumuman tentang kemasyarakatan, khawatir tertukar dengan surat-surat yang pertama. Maka pada waktu itu, atas kekhawatiran itulah seorang gubernur Irak yang dikendalikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab yang isinya, mungkin kalau kita isinya, wahai Khalifah, Anda sering mengirimkan surat kepada kami, tanggalnya ada, harinya ada, bulannya ada, tetapi tahunnya tidak ada. Nah, maka di sini ketika Khalifah Umar menerima surat dari Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian Khalifah mencoba untuk mendiskusikan, ya musyawarah, mungkin semacam rapat terbatas kabinet. Ya, di rapat terbatas kabinet itu Khalifah mengundang beberapa sahabat. Di situ ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, dan ada Ubaidillah. Ada 6 orang. Jadi seperti ada semacam pansel, panitia, atau semacam ketua panitia pembentukan tahun Hijriah. Ya. Nah, di antara sekian sahabat itu ada yang mengajukan, bagaimana kalau memulai tahun Hijriah itu dimulai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Sahabat yang lain mengusulkan juga, gimana kalau permulaan tahun Hijriah itu dimulai dengan wafatnya Nabi Muhammad. Ya, di situ ada semacam perbedaan pendapat. Ternyata Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, yang belum menjadi khalifah pada waktu itu mengusulkan juga, gimana wahai khalifah,
andai kata dimulai tahun hijrah itu berangkat dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah, dari sinilah disepakati bahwa mulai tahun hijrah itu dimulai setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penetapan tahun Hijriyah itu terjadi pada tanggal 16 Juli 638 Masehi. Ya. Tapi dihitung mundur Pak, 17 Hijriah ke belakang. Ya. Jadi satu Hijriyahnya itu dimulai 16 Juli 638 Masehi, 17 Hijriah. Ini sejarah singkatnya, ya. Lalu apa kaitan dengan hijrah? Karena tema kita sebenarnya hijrah dan spirit perubahan. Ya. Apa kaitannya dengan hijrah? Jamaah sekalian, hijrah itu terjadi pada tahun 622 Masehi. 622 Masehi. Ya. Nah, hijrah ini jamaah sekalian mesti ada faktor penyebab hijrah. Ya, dirunut ke belakang kita baca sejarah-sejarah Sirah Ibnu Hisam, baca Husain Haikal, Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakpuri, ternyata faktor penyebab hijrah itu dikarenakan kehidupan beragama di Mekah pada waktu itu tidak leluasa. Ya. Tidak leluasanya karena berbagai macam gangguan, dari mulai teror, ancaman pelecehan, ancaman pembunuhan, ancaman penyiksaan, sampai kemudian boikot. Ya. Jadi boikot di Mekah pada waktu itu, bayangkan jamaah sekalian, itu selama 2 tahun diboikot. Umat muslim tidak boleh berhubungan dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, setiap kali nanti ada kafilah yang ingin menjual perdagangannya kepada umat muslim, maka dihalang-halangi dan diborong habis oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga dalam sejarah dijelaskan Khalifah Abu Bakar sampai kemudian kelaparan yang tak terhingga. Ya. Sampai kemudian Khalifah Abu Bakar itu memakan kulit binatang yang sudah kering, kemudian direbus, dimakan. Saking laparnya. Ya. Sampai kemudian perjanjian boikot itu digantung di pinggir Ka'bah, lalu kelama-kelamaan digigit dan juga dikerubuti semut, yang pada akhirnya hilanglah, dan yang tersisa hanya kata-kata Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu banyak gangguan di Mekah, ancaman boikot ekonomi sudah terjadi, ancaman pembunuhan, ancaman berbagai macam persoalan penyiksaan batiniah dan fisik sudah banyak. Bahkan Ammar bin Yasir itu disiksa, digantung, ditusuk sama tumbak yang panas, dan istrinya itu ditusuk kemaluannya sampai tembus ke belakang. Ini siksaan di Mekah begitu dahsyat, sehingga atas dasar itulah Nabi Muhammad SAW berencana untuk hijrah ke Madinah, yang sebelumnya sudah melakukan hijrah ke Habsyi. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan izin untuk hijrah ke Mekah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya di waktu tengah malam hari. Ya. Di waktu tengah malam, ini sebuah taktik, sebuah strategi agar tidak diketahui oleh masyarakat kafir Quraisy pada waktu itu. Ya. Berangkat malam, yang menggantikan tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Nabi Muhammad berangkat beserta Abu Bakar dengan mengendarai unta.
ya, mengendarai unta, dan Abu Bakar membawa bekal sebanyak 5.000 dirham, ya, untuk bekal perjalanan. Ya. Jamaah sekalian, singkat cerita, ketika sampai ke kota Madinah, ya, maka Nabi Muhammad SAW mengarahkan untanya untuk berhenti, ya, bukan berhenti atas keinginan Nabi Muhammad, tapi berhenti atas keinginan untanya. Dan pada waktu itu ketika sudah masuk kota Madinah, itu para sahabat, umat yang ada di Madinah itu berebut ingin dikunjungi rumahnya oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, biarkan unta ini yang akan membawaku, dan dia berhenti, dan disitulah aku akan nginap. Ya, pas begitu tiba di Madinah, tak lama kemudian untanya berhenti di tempat keluarga yang fakir miskin. Ya, disitulah Nabi menginap beberapa hari. 3 hari kemudian Nabi mencoba untuk membangun masjid, ya, membangun masjid. Jamaah sekalian, untuk membangun sebuah negara, ya, Nabi pertama-tama membangun masjid. Ya, jangan dibayangkan masjid semegah ini, tidak, ya. Tiangnya besar dari beton, banyak lampunya, 2 lantai, banyak ukir-ukirannya, ada kipasnya. Tapi masjid Nabawi yang ada di Madinah itu terbuat atapnya dari pelepah kurma, dari ranting-ranting kurma, dinding-dindingnya sebagian dari bata, tiang-tiangnya dibuat dari pohon kurma, dan lantainya itu hanya hamparan pasir, kerikil. Masjid Nabawi. Tapi bukan masjid secara fisik. Nabi membangun masjid di Madinah bukan hanya secara fisik, tapi juga membangun jiwa jamaahnya. Ya. Jiwa jamaahnya dibangun. Di situ ada jamaah, ada para sahabat, ada kaum muslimin dari jamaah Masjid Nabawi yang disebut dengan kaum muslimin Al-Ansor, ya, jamaah muhajirin dari yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan jamaah Al-Ansor ini adalah kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, masjid ini Nabi mencoba memfungsikan masjid sebagai tonggak kemajuan, sebagai tonggak perubahan. Ya. Nabi mendidik para sahabat yang pendidikan di Mekah selama 13 tahun itu. Nabi fokus mendidik para sahabat kepada karakter dan juga jiwa tauhidnya. Pas begitu di Mekah, di Madinah, mohon maaf, Nabi fokus menggembleng para sahabat dalam persoalan sosial kemasyarakatan. Ya. Akidah dan keimanannya sudah selesai digembleng di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun, dan sosial kemasyarakatannya beserta yang lainnya digembleng di Madinah. Dan ternyata jamaah sekalian, fungsi masjid di zaman Nabi itu bukan hanya sebatas tempat sholat, tapi jauh dari itu. Masjid di masa Nabi yang ada di Madinah itu banyak fungsinya. Berfungsi sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat penggemblengan, sebagai tempat penerima tamu, ya, tamu-tamu negara, sebagai tempat untuk merancang strategi perang, ya, sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan umat, dan lain sebagainya. Karena Nabi di Madinah itu sudah betul-betul menjadi kepala negara, menjadi kepala agama, menjadi jenderal perang, dan lain sebagainya. Ya, ini dicoba dikaji sama Dr. Safi Antonio dalam bukunya Super Leader and Super Manager. Ya, di situ
di situ seorang Dr. Safi Antonio menjelaskan dengan sangat dalam bahwa Nabi Muhammad SAW di Madinah itu punya banyak fungsi. Ya, kalau di Mekah Nabi Muhammad hanya berfungsi sebagai kepala agama, tapi setelah di Madinah Nabi Muhammad punya banyak fungsi. Ya, lalu Nabi Muhammad SAW untuk membangun negara Madinah, jamaah sekalian, itu membuat yang namanya beberapa kesepakatan, membuat strategi. Ya, paling tidak jamaah sekalian, pada kesempatan yang cukup singkat ini saya mencoba ingin menjelaskan ada 3 hal Nabi Muhammad melakukan konsolidasi di wilayah Madinah. Ya, pertama, Nabi Muhammad membangun masjid. Ya, jadi masjid pada waktu itu sudah dicanangkan menjadi masjid yang visioner, menjadi masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Ya, jadi kalau kita tarik ke zaman kekinian, jamaah sekalian, fungsi masjid idealnya tidak hanya berfungsi tempat sholat, ya, tempat sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi jauh daripada itu, masjid harus punya andil terhadap pemberdayaan masyarakat dalam berbagai persoalan. Ya, dalam ekonomi, masjid harus tampil memberdayakan ekonomi. Dalam masalah politik, ya, kita jangan terlalu alergi dengan persoalan politik. Karena Nabi Muhammad itu sebagai seorang kepala negara yang ahli politik. Kalau di suatu lingkungan memerlukan pencerahan politik, berarti masjid tersebut harus menghadirkan kajian-kajian tentang politik. Kalau di suatu tempat membutuhkan penggemblengan pemberdayaan UMKM, usaha kecil dan menengah, berarti masjid harus menghadirkan entrepreneurship. Ya. Kalau di suatu tempat di area masjid itu membutuhkan ayah dan juga ibu dari seorang yatim piatu, berarti masjid itu harus membuat program menjadi ayah angkat dari anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Okay. Kalau di suatu tempat ada banyak janda-janda, ada banyak duda-duda, berarti di situ ada pemberdayaan tentang janda dan duda-duda. Ini artinya masjid merespon kondisi sekitar. Ya, maka kalau masjid itu berfungsi sebagai hal yang demikian, maka insya Allah perubahan itu akan ada di masyarakat kita. Contoh kecil jamaah sekalian, Masjid As-Somad ini kalau kita mencoba melihat program-programnya, dari mulai awal sudah fokus pengembangan pemberdayaan masyarakat. Ada vaksin gratis sampai dengan booster. Ada kursus setir mobil. Tentu nanti bisa diatur untuk setir mobilnya. Ya. Ada Masjid As-Somad peduli terhadap masjid sekitar. Masjid As-Somad punya tim untuk membersihkan masjid-masjid yang ada di sekitar Citra Raya. Ini artinya bahwa masjid ini punya fungsi yang luas di samping fungsi untuk menenteramkan jamaah dalam persoalan ibadah. Dalam persoalan ibadah kita sediakan 2 imam yang dua-duanya hafiz. Di sini ada Ustadz Lutfi, ada Ustadz Mansur yang dua-duanya hafiz, yang dua-duanya masih di bangku kuliah. Dalam rangka apa? Dalam rangka jamaah yang sholat di sini ketika sholat 5 waktu bisa mendengarkan bacaan yang merdu, yang pada akhirnya masjid menjadi ramai, masjid menjadi makmur, masjid menjadi banyak dikunjungi oleh jamaah karena imamnya hafiz Quran, karena imamnya bacaannya enak, merdu, jelas. Dan ketika kita sholat, hati kita tentram, hati kita damai. Dan ketika pulang ke rumah, kita ada perubahan.
Perubahan apa? Perubahan rohani kita merasa damai, merasa tentram. Ini jamaah sekalian yang sering diteliti oleh orang barat. Orang barat pernah bilang begini, ada seorang yang bernama Dr. Herbert Benson. Dr. Herbert Benson ini mengatakan orang yang beragama itu jiwanya jauh lebih tenang, lebih tentram, dan juga lebih damai. Kira-kira jamaah sekalian kalau setelah sholat merasa damai atau tidak? Merasa damai ya? Merasa tenang. Kenapa? Karena ketika kita ngambil wudhu, ya, dalam kalimat perintah wudhu itu kan dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum. Ya. Kata Ibnu Abbas, kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka di balik perintah dan larangan itu akan ada hikmah yang besar. Dan terbukti jemaah sekalian, ketika kita wudu, ya, kita wudu, membasuh muka kita, ya, dengan membaca doa, basmalah dan seterusnya. Ketika dibasuh, secara psikologi dan kesehatan, ternyata itu mengaktifkan sel-sel hormon endorfin yang ada di muka kita. Ya, basuh, Allahumma baid wajhi, terus dibasuh ya, sampai digosok-gosok. Nah setelah dibasuh itu ada proses perubahan kimiawi, mengaktifkan sel atau mengaktifkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Nah dari situ timbullah sebuah kedamaian, ketenangan. Dan kata Nabi jamaah sekalian, orang yang sholat itu diibaratkan dalam sebuah hadis itu seperti mandi 5 kali dalam sehari. Ya, ketika basuh muka, jatuh air wudhu ke tanah. Nah, pada saat jatuhnya air wudhu ke tanah, pada saat itu pula dosa-dosa kita berguguran. Maka wajar, ibarat tamsil penjelasan dalam hadis itu, orang yang sholat itu ibarat mandi 5 kali dalam sehari. Kira-kira kalau kita mandi 5 kali sehari, badan kita wangi dan bersih atau tidak? Pasti bersih ya, bersih, wangi, tidak bau keringat gitu ya. Apalagi habis kerja, ya pasti bersih. Nah begitu juga kalau kita sholat 5 waktu dengan khusyuk, dengan tenang, dengan pakaian bersih dan seterusnya, maka dosa-dosa kita berguguran. Ini tazkiyatun nafs, pembersihan diri setiap hari. Ya. Pembersihan diri setiap hari ada sholat 5 waktu. Pembersihan setiap minggu ada sholat Jumat. Dan pembersihan setiap tahun ada puasa. Jadi rahasia orang yang ingin bahagia, maka laksanakanlah perintah-perintah agama. Ada sebuah kitab judulnya Al-Islam Asy-Sya'adah. Islam bisa memberikan kebahagiaan. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah agama. Sholat kita laksanakan dengan tenang, dengan damai. Insya Allah sholatnya khusyuk, sholatnya tenang, fisiknya bersih, maka dosa-dosanya akan berguguran. Jumat juga sama begitu, puasa juga sama begitu. Allah kasih fasilitas yang lebih untuk umat manusia supaya apa? Supaya fisiknya bersih, batinnya juga bersih. Karena kalau batin kita tidak bersih jamaah sekalian, itu yang menyebabkan hati kita tidak damai, hati kita tidak tenang, kita tidak tentram. Maka kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir itu hati kita menjadi tenang dan juga tentram. Nah, zikir di situ adalah sholat 5 waktu. Ini perubahan. Ya, paling tidak ada perubahan dari diri pribadi kita
yang nanti ketika pulang ke keluarga kita mencoba untuk merubah keluarga. Karena itulah perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Ya, kalau keluarga kita sudah rapi, kita sebarkan ke tetangga kita, sebarkan ke masyarakat kita, agar kita bisa sama-sama bersih fisik kita dan juga bersih batiniah kita dan juga tetangga kita yang ada di sekitar rumah kita. Ya, jadi jamaah sekalian, masjid itu sebagai tonggak perubahan. Perubahan apa? Perubahan fisik bersih, perubahan batin menjadi bersih dari segala dosa yang pada akhirnya kita bisa fokus menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama, Rasul punya agenda di Madinah. Yang pertama membangun masjid. Yang kedua, Rasul mencoba untuk mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Misalnya Abu Bakar dipersaudarakan dengan sahabat. Nabi juga dipersaudarakan dengan Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdullah bin Rabi dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk memperkokoh negara yang baru berdiri. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam rangka membangun sebuah negara yang baru berdiri, Nabi Muhammad SAW membuat yang namanya kesepakatan. Kesepakatan antara umat muslim dengan orang-orang musyrik, orang-orang kaum muslimin yang ada di Mekah pada waktu itu, dalam rangka untuk melindungi sebuah negara yang kita sebut dengan Piagam Madinah. Ya. Jadi Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal. Ya. Dan isinya itu masalah kerjasama, masalah pembelaan negara, nasionalisme, toleransi, ya, masalah kebebasan beragama, kedisiplinan dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya setelah dibuat perjanjian kesepakatan antara Rasul dengan masyarakat kafir Quraisy, Yahudi dan seterusnya, lambat laun negara menjadi stabil. Yang pada akhirnya Rasulullah SAW mampu membangun negara yang kondusif, membangun laskar perang yang luar biasa. Karena di Madinah banyak peperangan besar. Di situ ada perang Uhud, ada perang Badar, dan juga ada perang Khandaq dan seterusnya. Jamaah sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, karena nanti selepas Ba'da Isya ini akan ada salah satu masyarakat di wilayah Citraya akan ada yang masuk Islam. Ada salah satu calon yang akan memeluk Islam, perempuan nanti, dan oleh karena itu kepada jamaah sekalian yang ingin menyaksikan, yang akan menjadi saksi, ya, kita jadikan sebagai saksi bahwa hari ini setelah Ba'da Isya insyaallah Masjid As-Somad akan melakukan prosesi pengislaman seorang hamba Allah yang ada di sekitar Citra Raya. Demikian jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.